Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita hadis bab ad-dukhul 'ala al-mayyit ba'da al-maut idza udrija fi aqfani. Bab masuk ke mayat setelah kematiannya apabila telah dimasukkan ke dalam kapannya. Hadis 605 An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kharaja wa Umar radhiyallahu anhu yukallimu an-nas. Aqala ijlis fa'aba aqala ijlis fa'aba fatashahada Abu Bakr radhiyallahu anhu famala ilaihi an-nas wa taraku Umar wa qala amma ba'd faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mas. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. قال الله تعالى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ ينقلب على عقبيه فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa Abu Bakar keluar dari kamar Nabi SAW. Ini waktu itu Nabi SAW wafat, yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Dzulhijjah. Iya, maaf, pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah SAW meninggal di sore hari Senin atau di siang hari. Ketika Rasulullah SAW meninggal, apa yang terjadi, ibu-ibu? Sedih orang-orang. Sampai Umar seakan-akan hilang akalnya. Umar sampai ceramah di depan orang-orang dan mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah sudah meninggal, sungguh ia telah berdusta. Rasulullah SAW hanya pergi untuk bertemu dengan Allah, nanti kembali lagi. Seperti Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tursina. Iya. Dan saat itu Abu Bakar sedang berada di luar kota Madinah. Ada tempatnya. Kita dengar kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia. Segeralah bergegas Abu Bakar menuju kota Madinah. Lalu Abu Bakar langsung masuk ke rumah Aisyah karena Rasulullah SAW meninggal di rumah Aisyah.
Kemudian diciumnya kening Rasulullah SAW. Abu Bakar pun keluar dalam keadaan Umar sedang berceramah di hadapan manusia. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar, faqala ijlis, duduklah hai Umar. Tapi Umar tidak mau duduk. Kata Abu Bakar, ijlis, duduk hai Umar. Maka Umar tetap tidak mau duduk. Fatasyahada Abu Bakar, maka Abu Bakar pun langsung berbicara. Dan tasyahud, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu memang sunnahnya memulai ucapan dengan alhamdulillah dulu, kemudian tasyahud. Maka orang-orang pun kemudian lebih condong kepada Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Lalu Abu Bakar berkata, amma ba'd, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad SAW telah meninggal dunia. Dan siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu hidup, tidak akan pernah mati. Allah Ta'ala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul yang telah berlalu padanya para rasul. Afa imma ta'aqutilan qalabatum ala aqabikum. Apabila Muhammad meninggal dunia, apakah kalian akan kembali kepada kekafiran kalian? Wa man yanqalib ala aqibaih fala yadhurrullaha syai'a. Dan siapa yang kembali kepada kekafirannya, maka itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun juga. Wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah akan memberikan balasan untuk orang-orang yang bersyukur. Demi Allah, ketika Abu Bakar membacakan ayat ini seakan-akan manusia baru tahu ayat tersebut. Seakan-akan mereka baru tahu bahwa Allah menurunkan ayat tersebut hingga Abu Bakarlah yang membacakannya. Maka orang-orang pun kemudian mengambil dari Abu Bakar dan semua orang membacakan ayat itu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dalam hadis ini Ibu-ibu disebutkan bahwa Abu Bakar masuk ke Rasulullah SAW yang telah dibungkus dengan kain kapan. Lalu kemudian Abu Bakar mencium keningnya. Dan inilah yang diinginkan oleh Imam Bukhari dari bab masuk kepada mayat setelah kematiannya apabila telah dibungkus dengan kain kapan. Yang diinginkan di sini itu perbuatan Abu Bakar ketika beliau masuk, beliau mencium kening Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mencium kening mayat boleh tidak Kak? Boleh, gak masalah. Namun bukan dalam rangka tabaruk kecuali kepada Rasulullah. Karena badan Rasulullah SAW itu memang barokah. Sedangkan badan selain Rasulullah SAW tidak ada dalil bahwa badannya berkah. Dan tidak bisa dikiaskan juga dengan Rasulullah SAW. Hadis ini menunjukkan, kita ambil faedah yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian. Hadis ini menunjukkan kepada fadlu Abi Bakrin wa rujhanu aqli. Hadis ini menunjukkan akan keistimewaan Abu Bakar, di mana akal Abu Bakar ini lebih hebat daripada para sahabat yang lain. Bayangkan dalam keadaan para sahabat semuanya mendengar Rasulullah wafat, Masya Allah, sampai Umar kalap Pak. Padahal Umar Masya Allah orang yang luar biasa. Sampai Umar pun juga kalap. Tapi Abu Bakar tetap tenang, Masya Allah. Makanya tidak aneh kalau Abu Bakar itu adalah manusia yang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ijma para sahabat.
Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu ya arad ala man ya'budu Rasulullah SAW, bantahan terhadap orang yang menyembah Nabi Muhammad SAW, yang mengagungkan Rasulullah SAW melebihi ya kedudukannya sebagai manusia biasa. Karena di sini Abu Bakar mengingatkan langsung, atau Abu Bakar apa? Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad SAW telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan tak akan pernah mati. Iya. Tapi aneh, kemudian banyak yang menyembah Nabi Muhammad SAW, Pak. Dengan cara apa? Dengan cara bersikap gulu kepada Rasulullah. Ada yang datang ke kuburannya di zaman sekarang ini, Pak. Iya. Lalu berdoa kepada Rasulullah SAW. Ada yang menyifati Rasulullah dengan sifat-sifat ketuhanan. Katanya Rasulullah tahu yang gaib. Katanya Rasulullah SAW bisa menghilangkan kesusahan. Katanya Rasulullah SAW itu, ya, dengan Rasulullah SAW lah kita bisa meraih semua keinginan. Seperti dalam salawat nariyah tuh, Pak. Salawat nariyah itu kan terkenal banget ya di masyarakat ya. Wasolli sholatan kamilatan wa usallimu salaman taman ala rasulillah alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqba bihil hawaiju wa tunalu bihil raghibu. Aku bersalawat kepada Rasulullah dengan salawat yang sempurna, dan aku mengucapkan salam dengan salam yang sempurna, yang dengan Rasulullah katanya apa? Ya, akan hilang semua ikatan, akan hilang semua kesusahan, akan terpenuhi semua kebutuhan, akan bisa diraih semua keinginan. Bayangkan, ini kan sifat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Subhanallah. Bagaimana Rasulullah SAW disifati dengan sifat-sifat yang hanya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau yang benar bagaimana? Alladzi bittiba'ihi, dengan cara mengikuti Rasulullah, ya, maka akan hilang semua kesusahan. Betul, sahih. Tapi kalau dengan Rasulullah hilang semua kesusahan, Rasulullah tidak bisa menghilangkan kesusahan. Rasulullah tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188. Apa kata Allah? Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpa aku keburukan. Bayangkan, Rasulullah disuruh mengucapkan kata-kata ini. Iya. Maka Rasulullah SAW, kewajiban kita adalah apa, Bu? Ittiba. Bukan menyembah Rasulullah, bukan. Kewajiban kita adalah ittiba kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah waktu hidup mengingkari ya orang-orang yang gulu berlebihan terhadap beliau. Ketika Rasulullah SAW pulang dari sebuah peperangan, ada seorang jariyah berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Kami punya nabi yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Rasulullah mengingkari. Ya. Ketika ada seorang berkata, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Engkau sayyid kami, anak dari sayyid kami. Maka Rasulullah langsung mengingatkan, ayuhan nas la yastahwiyannakum syaitan. Ya. Wahai manusia,
Jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesyirikan. As-Sayyid huwallah, Sayyid itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasulullah tidak mau umatnya bersikap gulu kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah, ya Allah. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, la taj'alu qabri 'ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id? Itu tempat yang dikunjungi di waktu yang telah ditentukan dengan cara berkumpul ya manusia di situ. Rasulullah melarang. Nah ini ibu-ibu sekalian, karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu ajaran tauhid, agar manusia semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Adapun ajaran kesyirikan itu bukan ajaran Rasulullah sama sekali. Mengagungkan kuburan bukan ajaran Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah masih hidup, banyak tidak kuburan orang-orang soleh, para sahabat, para syuhada. Tidak ada tuh Rasulullah SAW mengagungkan kuburan. Sampai dibangun bangunan-bangunan megah. Bahkan Rasulullah malah melarang. Ya. Nah Rasulullah SAW, Rasulullah melarang ya an yubna al-qabr, untuk dibangun bangunan di atas kuburan. Bahkan Rasulullah menyuruh untuk menghancurkan bangunan tersebut. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini menunjukkan juga Bapak dan Ibu sekalian, yaitu syiddatu mahabbati sahabah li Rasulullah SAW. Betapa para sahabat sangat mencintai Rasulullah SAW. Generasi yang paling mencintai Rasulullah SAW itu siapa? Para sahabat, Pak. Ya. Dan cinta mereka, para sahabat, direalisasikan dengan apa? Dengan ittiba. Dengan cara apa? Ittiba. Ya. Ittiba kepada Rasulullah SAW. Bukan dengan cara menyembah Rasulullah SAW. Bukan begitu. Sampai di sini Abu Bakar mengingatkan, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Dan siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Ya. Baru sadar para sahabat. Seakan-akan mereka baru dengar ayat itu. Itu menunjukkan betapa para sahabat sangat mencintai Rasulullah SAW. Makanya ibu-ibu, para ulama menjadikan para sahabat sebagai apa? Ya, sebagai parameter patokan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Para sahabat sangat mencintai Rasul, melebihi cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Tapi tidak ada tuh para sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah SAW. Padahal mereka orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak ada tuh para sahabat merayakan ya hari yang disebut tuh, kalau di zaman sekarang kan ada yang namanya perayaan kematian, Pak ya. Apa namanya itu? Hari yang ke-7, ke-40, ke-100. Apa namanya? Haul. Ya. Haul. Nggak ada tuh para sahabat yang bikin haulan untuk Rasulullah. Setelah Rasul meninggal, misalnya para sahabat bikin haul hari ke-100 misalnya. Haulnya Rasulullah hari yang ke-1000 misalnya. Gak ada mana. Padahal para sahabat sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dahulu Rasulullah waktu hidup, bagaimana Rasulullah sangat cinta kepada Khadijah, istrinya. Apa Rasulullah pernah bikin haul Khadijah yang ke-100 hari? Haul Khadijah yang ke-1000 hari? Ada?
Kalau itu baik, tentu yang pertama kali melakukannya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Iya. Dan ternyata haul-haul yang seperti itu Pak bukan dari Islam sama sekali. Ada dalam kitab-kitab Hindu ternyata Pak. Yang kemudian dicontoh oleh umat Islam. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan hadis 606. An Ummil Ala wa hiya imra'atun minal Ansar bay'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu uqtusima al-muhajiruna qur'ah fatara lana Uthman bin Mad'un fi sukna hina iqtara'atil ansar ala sukna al-muhajirin فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فمرضناه فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت لا أدري والله بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن يكرمه الله فقال عليه الصلاة والسلام فأما هو فقد جاءه والله اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي غفرة به ولا بكم. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. قالت وأحزنني ذلك. قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله yajri lahu. Dari Ummul Ala, seorang wanita Ansar yang membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ketika kaum Muhajirin datang ke kota Madinah meninggalkan Mekah, maka mereka pun diundi. Jadi Pak, kaum Muhajirin kan berhijrah dari kota Mekah kemana? Ke Madinah. Dalam keadaan mereka meninggalkan harta, ya. Sampai kota Madinah mereka nggak punya apa-apa. Disambut oleh kaum Ansar, ya. Dan kaum Ansar itu Masya Allah Bu ya, orang-orang yang sangat dermawan sekali. Luar biasa, mereka mencintai saudaranya yang hijrah itu. Maka kemudian Rasulullah mempersaudarakan mereka. Nah kemudian kaum Muhajirin yang datang ini Pak, disambut oleh Ansar dan kaum Ansar mengundi siapa yang akan menerima kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin ini ya dibagi-bagi kepada kaum Ansar. Kata Ummul Ala, maka kami pun kebagian Uthman bin Mad'un. Ya, untuk kami berikan tempat tinggal ketika orang-orang Ansar mengundi ya tempat tinggal untuk kaum Muhajirin. Maka kami pun kemudian memberinya tempat tinggal di rumah-rumah kami. Namun kemudian ia pun sakit keras yang ia wafat padanya. Dan kami waktu ia sakit merawatnya. Ketika ia telah meninggal dunia, dimandikan dan dikafani pada wajuknya, Rasulullah SAW pun masuk. Lalu aku berkata, kata Ummul Ala, semoga Allah merahmati kamu, hai Abu Sa'ib. Maksudnya itu Uthman bin Mad'un. Aku bersaksi atasmu, sungguh Allah telah memuliakan kamu, hai Uthman, wahai Abu Sa'ib. Maka Nabi SAW bersabda, dari mana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakannya?
Aku berkata, aku nggak tahu demi Allah. Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, hai Rasulullah. Lantas siapa yang Allah muliakan? Maka Rasulullah SAW bersabda, adapun ia, yaitu Utsman bin Mad'un, sungguh telah datang kepadanya kematian, al-yakin. Dan demi Allah, aku berharap ya kebaikan untuk dia. Demi Allah, aku sendiri sebagai Rasulullah tidak tahu apa yang Allah lakukan kepadaku. Ya, ini sebelum Rasul diberitahu bahwa Rasulullah pasti masuk surga. Tidak pula kalian, kata Rasulullah. Mendengar itu Ummu Ala berkata, demi Allah, aku tidak akan pernah memberikan rekomendasi kepada siapapun setelahnya, selama-lamanya. Ya, dan ucapan Rasulullah itu membuat aku sedih. Kata Ummul Ala, lalu aku tidur dan aku bermimpi bahwa Utsman bin Mad'un memiliki mata air yang mengalir. Lalu aku datang kepada Rasulullah SAW mengabarkan tentang mimpiku itu. Kata Rasulullah, itu amalan solehnya yang mengalir terus untuknya. Iya. Nah, di sini Bapak Ibu kita ambil faedah. Faedah yang pertama, Fadlul Ansar, keutamaan kaum Ansar. Di mana kaum Ansar itu disifati oleh Allah itu yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mementingkan saudaranya mereka dari kalangan muhajirin daripada dirinya sendiri. Ya. Lebih mementingkan orang lain walaupun dirinya sendiri susah. Itu kaum Ansar tuh, Bu. Jadi kaum Ansar itu dipuji oleh Allah punya sifat kedermawanan tingkat tinggi yang sangat luar biasa. Kedermawan tingkat tinggi itu apa? Namanya ithar. Apa itu? Yaitu lebih mementingkan orang lain walaupun diri sendiri susah. Ini kedermawanan yang luar biasa ini, Pak. Dan itu kaum Ansar terkenal seperti itu, Pak. Sampai pernah suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu. Iya. Dan Rasulullah SAW ingin menjamu dia, tapi nggak ada makanan di rumah. Maka Rasulullah bersabda kepada kaum Ansar, apakah di antara kalian ada yang mau menjamu tamuku ini, malam ini? Kata seorang sahabat Ansar, apa? Aku, hai Rasulullah, aku akan jamu dia. Dibawa itu tamu itu ke rumahnya. Lalu ia bertanya kepada istrinya, ada makanan nggak buat tamu kita? Kata istrinya, ada, tapi ini juga cuma buat anak-anak kita malam ini saja. Udah nggak apa-apa, masak aja batu, hibur anak-anak, seakan-akan itu makanan. Udah nggak ada makanan lagi. Akhirnya kemudian makanan itu disajikan kepada sang tamu. Sementara mereka, dia, istrinya, anak-anaknya, malam itu nggak makan apa-apa. Dalam keadaan kelaparan. Subhanallah. Iya, sampai Allah puji para kaum Ansar, Bu. Karena punya sifat begini tuh, ya. Kedermawanan luar biasa. Kalau kita kan dermawannya ketika ada duit doang. Ketika ada punya kelebihan duit banyak, baru dermawan. Itu juga masih koret-koret gitu kan. Tapi kalau lagi susah, boro-boro mau infak, mau boro-boro kita mau sedekah. Iya. Padahal ibu-ibu sekalian, infak yang paling besar pahalanya tuh justru saat kita apa? Sulit. Saat kita berat sekali. Disitulah nilai infak, nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan dalam hadis, Rasulullah ditanya, apa infak yang paling utama ya Rasulullah? Sedekah yang paling utama itu seperti apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Kamu sedekah saat kamu sehat, kikir dan takut kefakiran. Ya.
Subhanallah. Saat itulah nilai pahala sedekah menjadi besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari itu, Pak, Ibu, jadi kita dianjurkan sedekah itu bukan cuma saat kaya, tidak. Bahkan saat kita susah pun tetap dianjurkan kita sedekah, Pak. Dan jangan kita menganggap bahwa sedekah itu ya mengurangi harta, tidak. Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, mana qasat sadaqatun mimmal. Sedekah itu tidak akan mengurangi apa? Harta, kata Rasulullah SAW. Iya. Hadis ini kita ambil faedah, ibu-ibu. Ketika di zaman kesusahan, hendaklah kaum muslimin saling bahu-membahu. Ya. Ketika banyak yang susah, banyak orang-orang Islam yang susah, hendaknya kaum muslimin, terutama orang-orang kaya, jangan pelit. Ya. Zaman sekarang nih, ketika banyak kesusahan, orang kaya malah nabung, Pak, sebanyak-banyaknya. Jadi malah semakin bakhil, semakin pelit, takut kemiskinan. Jangan. Justru saat sulit seperti ini, ya, banyak kesulitan kaum muslimin. Jangan, Pak. Semakin dermawan kita, semakin kita bantu. Wallah itu berkah, barokah untuk hidup kita. Ya. Bagi-bagi kenikmatan dengan banyak kaum muslimin yang susah zaman sekarang ini. Akhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, saudaraku, yaitu tidak boleh kita memastikan seseorang dengan surga atau neraka. Karena Ummul Ala berkata, semoga Allah merahmati kamu, hai Abu Sa'ib. Aku bersaksi kepadamu, sungguh Allah telah memuliakan kamu. Apa kata Rasulullah SAW? Dari mana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakan kamu? Memuliakan dia? Kata Ummul Ala, nggak tahu. Nah, kok kalau nggak tahu kok bisa memastikan? Ya, makanya kita nggak bisa memastikan bahwa si fulan pasti surga, si fulan pasti setelah dimuliakan oleh Allah. Kita nggak tahu, Pak. Kalau ada orang misalnya meninggal dalam keadaan sedang sholat, ya, dia meninggal ketika sedang sholat, kira-kira ibu bisa pastikan nggak kalau orang yang meninggal sedang sholat ini pasti surga? Nggak bisa. Kok nggak bisa? Iya, karena kita tidak tahu niatnya apa. Yang tahu niatnya ikhlas atau tidak ikhlas hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban kita apa dong? Kewajiban kita hanya mendoakan, mudah-mudahan Allah ya masukkan ia ke surga. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis ini apa? Ya, amma huwa faqad ja'ahul yaqin wallah inni la arju lahul khair. Adapun dia sudah meninggal dunia, demi Allah aku berharap kebaikan untuknya. Itu cuma bisa seperti itu, Pak. Rasulullah SAW aja nggak bisa memastikan, kecuali yang telah Allah turunkan berupa wahyu bahwa si fulan memang pasti masuk surga, seperti Rasulullah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan Rasul menyebutkan ada 10 orang ya, di mana mereka telah dijamin oleh Rasulullah SAW bahwa mereka pasti masuk surga. Berdasarkan apa Rasulullah berbicara itu? Pasti berdasarkan wahyu. Tidak mungkin dari pendapatnya sendiri. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah ya akhi, yaitu larangan merekomendasi diri sendiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, aku ini Rasulullah, tapi aku nggak tahu apa yang Allah lakukan kepada aku.
Dan saat itu Rasulullah belum diberitahu oleh Allah tentang bahwa Rasulullah pasti akan masuk surga. Sama dengan kita nggak pernah dikasih tahu sama Allah kita bakalan surga atau neraka. Dari mana kita tahu? Maka jangan pernah kita merekomendasi diri sendiri, Pak. Allah berfirman apa? Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merekomendasi diri sendiri. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Kita ini kan suka merekomendasi diri sendiri, Pak. Muji-muji diri. Kalau kita ini sudah berbuat kebaikan, sudah berbuat begini dan begitu. Ya, hati-hati loh. Kadang kita berkata begini, kalau dapat rezeki ya, lumayan, rezeki anak soleh. Ya. Ucapan ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini sama saja merekomendasi diri kita bahwa kita anak soleh. Dari mana kita tahu kita udah soleh? Hah? Jangan pernah kita merekomendasi diri kita sendiri bahwa kita ini sudah jadi wali Allah, bahwa kita ini sudah hebat imannya, bahwa kita ini mantap imannya. Ya subhanallah. Tidak ada para sahabat yang berkata demikian kepada dirinya. Ini dia, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan. Abu Bakar saja sudah dijamin masuk surga. Tapi Abu Bakar nggak pernah merekomendasi dirinya sendiri. Pernah suatu ketika Abu Bakar sedang duduk sambil memegang lidahnya. Lalu Umar melihatnya dan berkata, "Hai Abu Bakar, apa yang kamu lakukan?" Kata Abu Bakar, "Hadza alladzi awradanil mawarib." Ini nih yang bikin aku bisa masuk neraka. Sambil megang apa? Lisannya. Padahal Abu Bakar sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar nggak pernah berkata kepada orang-orang, "Nih saya udah dijamin masuk surga sama Rasulullah SAW." Nggak pernah Abu Bakar mengatakan begitu. Ya. Umar udah dijamin masuk surga, sudah. Sampai Rasulullah bermimpi ketika Isra Mi'raj masuk ke surga, Rasulullah melihat ada sebuah istana yang sangat megah di surga. Lalu Rasulullah bertanya, "Ini milik siapa?" "Ini milik Umar bin Khattab." Tapi Umar, apakah merekomendasi dirinya? Enggak pernah tuh. Bahkan Umar sampai-sampai berkata, "Laita ummu Umar lam talid Umara." Andai ibunya Umar tidak melahirkan Umar. Takut Umar. Coba bandingkan dengan zaman sekarang, Pak, yang merasa dirinya udah jadi wali. Ya. Lalu memuji-muji dirinya sendiri. Kalau dia punya karomah, kalau dia udah hebat, ya. Bahkan ada lagi sebagian mereka bisa ngasih sertifikat surga ke orang. La ilaha illallah. Sungguh sangat jauh, Pak, kita dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka antum sehebat apapun ibadah antum, jangan pernah merekomendasi diri sendiri. Jangan pernah merasa kalau kita sudah jadi orang soleh. Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat mengatakan apa? Orang yang merasa dirinya sudah soleh, itu tanda itu orang tidak baik. Dia belum baik. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faidah, saudaraku seiman. Selanjutnya, hadis ini menunjukkan mimpi seorang mukmin itu benar. Karena Ummul Ala bermimpi. Dalam mimpinya itu Ummul Ala melihat ada mata air yang mengalir milik Utsman bin Maz'un. Lalu kemudian Ummul Ala menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Itu amalnya yang mengalir untuknya.
Berarti mimpi bisa ditakwil, Pak, bisa. Tapi yang mentakwil siapa? Nggak boleh sembarang. Ya, yang bisa mentakwil mimpi hanyalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kedalaman ilmu dan kefaqihan. Karena mentakwil mimpi itu kata Ibnu Qayyim masuk dalam bab qiyas. Iya. Dan qiyas itu membutuhkan kepada kefaqihan, Pak, dan kecerdasan serta ketajaman dalam melihat sesuatu yang mana yang sama dan mana yang tidak sama. Iya. Nah, di sini Rasulullah mentakwil mimpinya. Mimpi Ummul Ala, di mana Ummul Ala melihat ada mata air yang mengalir milik Utsman bin Mas'ud. Kata Rasulullah, itu amalannya yang mengalir. Iya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu. Hadis 607. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت وفي رواية قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا فذهبت أريد أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فجعلت أمتي فاطمة تبكي وفي رواية فسمع صوت صائحة فقال من هذه؟ قالوا ابنة عمرو أو أخت عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. Dari Jabir bin Abdullah bin Haram, ia berkata, ketika ayahku terbunuh, dan satu yang lain, mayat ayahku dibawa pada hari Uhud, telah dicincang oleh kaum musyrikin, sehingga diletakkan di hadapan Rasulullah SAW, dan mayat ayahku itu sudah ditutupi dengan kain. Lalu aku pergi untuk membuka kain tersebut, melihat wajah ayahku, dan aku menangis. Tapi mereka melarangku. Kemudian aku pergi lagi untuk membukanya, tapi kaumku melarangku, sementara Nabi SAW tidak melarangku. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh agar mayatnya diangkat. Maka paman bibiku, yaitu Fatimah, menangis. Dan satu yang lain, Rasulullah mendengar suara wanita yang menangis. Lalu Rasulullah bersabda, siapa ini? Kata mereka, ini anaknya Amr, atau saudarinya Amr. Maka Nabi SAW bersabda, kamu menangis atau kamu tidak menangis? Malaikat terus menerus menaunginya dengan sayap-sayapnya sampai kalian pun mengangkatnya. Ya. Ini ayahnya Jabir namanya Abdullah bin Haram, Mbak. Sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa ayahnya Jabir ini, itu Abdullah bin Haram, kata Rasulullah SAW, kallamahu Allahu kifahan. Setelah ia meninggal dunia terbunuh di perang Uhud, maka Allah pun kemudian mengajak bicara dengan ayahnya itu di alam barzakh dengan tanpa ada perantara, langsung Allah mengajak bicara dia. Itu menunjukkan akan ketinggian siapa Abdullah bin Haram ini. Iya. Hadis ini Bapak dan Ibu kita ambil faidah. Faidah yang pertama, bolehnya kita membuka wajah mayat yang telah dibungkus dengan kain kafan untuk kita lihat. Boleh. Apa-apa. Karena di sini Jabir bin Abdullah ingin membuka kain yang menutupi tubuh ayahnya untuk melihatnya.
tapi dilarang sama kaumnya. Kata Jabir, tapi Rasulullah tidak melarang aku. Iya. Artinya kalau Nabi tidak melarang, hukumnya apa, Pak? Boleh. Karena sesuatu yang Rasulullah diamkan, tidak ingkari, itu artinya boleh. Kenapa kata para ulama? Karena Nabi SAW itu tidak mungkin diam dari kemungkaran. Iya. Pada sini kita lihat faedah yang kedua, Pak. Boleh menangis sebatas mengeluarkan air mata. Karena Fatimah, bibinya Jabir, menangis. Tapi Rasulullah tidak mengingkari. Selama menangis itu hanya sebatas mengeluarkan air mata dan tidak mengeluarkan suara-suara yang tinggi. Adapun kalau sampai teriak-teriak, maka ini dilarang. Ya, kenapa? Karena itu namanya apa? Meratap. Iya. Dilarang Rasulullah SAW. Sebutkan dalam hadis, la'anallahu saliqah wal haliqah wasyaqah. Semoga Allah melaknat wanita yang ketika kematian berteriak-teriak, saliqah. Wal haliqah, wanita yang mencukur gundul rambutnya ketika kematian. Dan wanita yang menyobek-nyobek bajunya karena ketika kematian. Kata Rasulullah, semoga Allah melaknat wanita seperti itu. Jadi kalau cuma sebatas nangis doang boleh, nggak apa-apa. Atau Rasulullah SAW juga ketika anaknya yang bernama Ibrahim meninggal juga beliau menangis kok. Iya. Namun tentunya Pak, yang pertama tidak boleh mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhai oleh Allah. Nangis boleh, tapi ucapkan kata-kata yang baik. Yang kedua, jangan larut dalam kesedihan. Ya, ada seorang ibu sudah sebulan anaknya meninggal, terus saja larut dalam kesedihan. Bu, memang nggak boleh sedih, Ustadz. Kalau sedih sebatas sedih saja nggak masalah, Pak, Bu. Tapi kalau sampai larut dalam kesedihan, itu namanya menyakiti diri sendiri. Dan menyakiti diri sendiri itu nggak boleh. Ya. Kewajiban dia ridho dengan ketentuan Allah. Makanya ketika Ibrahim meninggal dunia, anaknya Rasulullah SAW itu ya. Dalam satu riwayat yang lain, ketika itu ada seorang Ibrahim ketika meninggal dunia. Datanglah kepada Rasulullah SAW utusan. Kata Rasulullah SAW, suruh bilang kepada mereka, inna lillahi ma akhad, walahu ma a'ta, wa kullu syai'in bi ajalim musamma. Milik Allah lah yang Allah ambil, dan milik Allah pula yang Allah berikan. Segala sesuatu sudah ada ajalnya masing-masing. Ya, semua sudah ajal. Jadi kita nggak perlulah sampai berlarut-larut kesedihan kita. Cukup kita banyak mendoakan saja dan sabar menghadapi berbagai macam ujian itu. Iya. Hadis ini kita ambil faedah, Bapak dan Ibu-ibu. Hadis ini menunjukkan kepada fadlu Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir. Keutamaan Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir. Di mana ia termasuk syuhada Uhud, orang yang mati di medan perang Uhud, sampai dicincang-cincang tubuhnya sama orang musyrikin. Namun apa kata Rasulullah SAW? Malaikat senantiasa menaunginya dengan sayap-sayapnya sampai kalian mengangkat mayatnya tadi. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa Allah mengajak bicara langsung dengan siapa? Abdullah bin Haram. Iya. Kita masuk ke bab ar-rajul yan'a ila ahlil mayyit binafsih. Seseorang
yan'a. Yan'a itu artinya mengabarkan orang-orang tentang kematian. Ya. Ila ahlil mayyit, kepada ahli mayat, binafsihi, dengan sendirinya. Artinya orang yang memberitahu kematian ahli mayit. Ketahuilah Bapak Ibu, memberitahu tentang kematian seseorang itu ada dua macam. Ada an-na'yu al-mubah. Memberitahu tentang kematian bahasa Arabnya apa? Na'yu. Na'yu. Nah, ada na'yu yang mubah, boleh. Apa itu? Yaitu memberitahu orang-orang ya tentang kematian seseorang dengan tujuan supaya ya disolatkan dan dikuburkan. Orang-orang bisa menyolatkannya dan diurus. Yang kedua yaitu na'yu al-jahiliyah. Itu na'yu jahiliyah yang dilarang oleh Islam. Apa itu na'yu jahiliyah, Pak, Bu? Jadi orang jahiliyah itu kalau ada orang meninggal, maka mereka langsung naik ya ke tempat tinggi atau lari sambil teriak-teriak, si fulan meninggal, si fulan meninggal. Ya. Nah, ini disebut oleh para ulama dengan na'yul jahiliyah. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi masalah boleh nggak tuh diumumin di mana speaker masjid? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Sebagian ulama di zaman ini mengatakan tidak boleh. Itu termasuk na'yul jahiliyah. Sebagian lagi mengatakan boleh kalau tujuannya agar orang banyak menyolatkannya, tapi dengan syarat ya pemberitahuannya itu bukan dengan gaya jahiliyah sampai dia nangis-nangis atau teriak-teriak innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau kayak gitu, enggak. Sebatas ngasih tahu aja kaum muslimin saudara kita qadarullah meninggal dunia, diharapkan bisa datang untuk menyolatkan dan menguburkan. Kalau cuma gitu doang nggak apa-apa. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk dalam na'yul jahiliyah tersebut. Wallahu a'lam. Iya. Baik, kita bacakan hadisnya 608. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW na'an Najashiyya sahib al-Habasyah في اليوم الذي مات فيه خرج بهم إلى المصلى ثم تقدم فصف بهم خلفه وكبر عليه أربعا وفي رواية 4 تكبيرات وقال استغفروا لأخيكم. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW mengumumkan kematian Najasyi. Siapa Najasyi? Najasyi ini Raja Ethiopia, Pak. Dia masuk Islam gara-garanya apa? Gara-garanya waktu itu, waktu hijrah pertama kali, kan ada hijrah pertama itu ke Habasyah ya. Saat itu para sahabat disakiti, bahkan disiksa waktu di Mekah itu. Dan sebelum hijrah itu, Pak. Maka kemudian sebagian sahabat pergilah ke Habasyah untuk apa? Hijrah, mencari tempat aman. Ya. Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ketika orang-orang musyrikin Quraisy tahu ya tentang apa namanya bahwa kaum muslimin itu pergi kemana? Ke Habasyah, mereka kemudian berencana bagaimana caranya supaya mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Ya.
dikirimlah siapa? Amr bin Al-As yang waktu itu masih kafir. Dengan membawa apa? Membawa hadiah-hadiah yang banyak. Ya. Kemudian mereka datang kepada siapa? Kepada Najasyi. Lalu kemudian Amr bin Al-As ini menceritakan bahwa di negeri kamu ini ada orang-orang kami yang melarikan diri. Ya, dia membawa agama yang aneh. Ya. Oh. Najasyi, dia bukan orang yang mudah terprovokasi, Pak. Dia seorang raja yang sangat adil, terkenal keadilannya waktu itu. Ya. Dipanggillah siapa? Para sahabat itu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian Najasyi bertanya kepada mereka, apa yang kalian bawa? Kenapa kalian meninggalkan kota Mekah? Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib berkata, Ayyuhal Malik, kunna qawman ahla jahiliyah, na'budul asnam wa na'kunul maitah, wa na'til fawahish wa naqta'ul arham, wa nusi'ul jiwar, ya'kulul qawiyyu minna dha'if. فبعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته فدعانا إلى الله وحده ونهانا عما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة. Ya. وقرأ عليه شيئا من القرآن فبكى النجاشي وأساقفته وقالوا إن هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة. Kata Ja'far bin Abi Thalib, apa Bu? Wahai raja, kami dahulu adalah kaum jahiliyah. Kami dahulu menyembah berhala, makan bangkai, mendatangi perbuatan maksiat dan zina. Kami dahulu suka memutuskan silaturahim, berbuat buruk kepada tetangga, yang kuat memakan yang lemah. Lalu Allah mengutus kepada kami seorang rasul di antara kami, dan kami tahu betul nasabnya, kejujurannya dan amanahnya. Lalu ia berdakwah kepada Allah saja dan mendakwahi kami agar beribadah kepada Allah saja dan melarang kami untuk menyembah selain Allah berupa bebatuan dan berhala-berhala. Ia menyuruh kami untuk jujur dalam berbicara, melaksanakan amanah, menyuruh silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, dan meninggalkan yang haram, dan tidak mengucurkan darah yang haram. Dan ia memerintah kami untuk beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan agar kami mendirikan sholat dan membayar zakat. Kemudian Ja'far pun membawakan sedikit ayat Al-Quran. Mendengar itu apa yang terjadi, Pak? Najasyi malah nangis. Dan uskuf-uskufnya. Lalu Najasyi berkata, demi Allah, yang kamu katakan ini sama dengan yang dibawa oleh Nabi Musa. Tidak ada bedanya. Akhirnya apa yang terjadi? Gagal total Amr bin Al-As. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Amr mikir lagi, gimana caranya nih? Oh iya, mereka mengatakan katanya Isa itu bukan anak Allah. Isa itu Isa itu hamba Allah. Datang lagi kepada siapa? Najasyi. Apa kata mereka? Wahai raja, mereka mengatakan tentang Nabi Isa dengan kata-kata yang tidak baik. Dipanggil lagi sama Najasyi.
Apa pendapat kalian tentang Isa bin Maryam? Ya, tentang Isa, Yesus gitu ya. Maka Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Ya. Sampai cerita tentang kisah Maryam yang melahirkan, Pak. Mendengar itu, Najasyi langsung mengambil kayu dan berkata, demi Allah, yang dibawa oleh Nabi kalian persis sama dengan yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dan itu keyakinan kami. Silahkan kalian tinggal hidup aman di sini, silahkan. Tak akan ada yang bisa mengganggu kalian. Lalu kemudian Amr bin Al-As dan temannya itu yang bawa hadiah diusir, Pak. Dan hadiahnya dibalikin lagi, sono, pergi ente. Ya. Masya Allah, itu Najasyi, Pak. Dan ketika Najasyi tahu dakwah inilah, kemudian Najasyi masuk Islam sembunyi-sembunyi, gak berani terang-terangan. Ya. Bahkan ketika itu Najasyi yang menikahkan Rasulullah SAW dengan siapa? Saya lupa namanya. Ya. Seorang sahabiat ya. Seorang sahabiat dengan diberikan mahar berapa ukiah emas gitu ya, saya lupa. Ya. Itu bisa dibacalah apa kisahnya itu di kisah Najasyi. Iya. Nah, Najasyi ketika meninggal dunia, ibu-ibu, Rasulullah SAW pun diberitahu oleh Allah bahwa Najasyi siapa? Meninggal dunia. Maka Rasulullah pun kemudian mengabarkan kepada para sahabat, ya, sesungguhnya saudara kalian yang soleh telah meninggal dunia. Lalu kemudian ya Rasulullah pun keluar bersama para sahabat ke musola. Musola itu apa? Musola itu tanah lapang. Di zaman Rasul itu beda antara masjid dengan musola. Musola itu tanah lapang, ya, khusus untuk menyolatkan jenazah. Kayak di zaman Rasulullah SAW itu menyolatkan jenazah bukan dalam masjid, Pak, tapi di tempat yang lapang di samping masjid. Ya, disebut musola. Kalau di negeri kita musola apa? Masjid yang tidak ditegakkan sholat Jumat. Padahal musola, masjid yang tidak ditegakkan sholat Jumat pun disebut masjid juga sebetulnya. Ya. Makanya penamaan musola dengan seperti itu hanya khusus di negeri kita aja, Pak. Ya, adapun di Arab sana nggak dikenal ya istilah musola seperti itu. Musola yang dimaksud di zaman Rasulullah SAW itu adalah tanah yang kosong, ya, yang biasanya Rasulullah SAW di situ melakukan sholat apa? Sholat jenazah. Lalu kemudian Rasulullah mensaf para sahabat, dan para sahabat bersaf di belakang Rasulullah SAW. Lalu beliau bertakbir dengan 4 kali apa? Takbir. Lalu Rasul bersabda, mohonkan ampunan buat saudara kalian itu. Iya. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah. Faidah yang pertama, bolehnya mengabarkan kematian jika tujuannya untuk agar orang menyolatkan mayat dan ya menguburkannya, tanpa disertai dengan teriakan atau na'nu jahiliyah. Kenapa? Karena di sini Rasulullah SAW mengumumkan, memberitahu kepada para sahabat tentang kematian siapa? Najasyi. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya sholat gaib. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, Pak, Bu. Apakah sholat gaib itu khusus untuk Najasyi saja? Atau juga boleh untuk yang lain? Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat gaib itu khusus untuk Najasyi saja.
Buktinya, di zaman Rasulullah banyak kok yang meninggal dunia di tempat yang jauh, tapi Rasulullah tidak menyolatkan dengan sholat gaib. Ya, Rasulullah hanya menyolatkan Najasyi saja, udah selesai. Sehingga kata mereka itu menunjukkan bahwa sholat gaib khusus untuk Najasyi saja, tidak untuk yang lain. Sebagian mengatakan bahwa sholat gaib itu tidak khusus untuk Najasyi. Lalu mereka berselisih. Sebagian mengatakan sholat gaib itu khusus untuk orang-orang yang punya kedudukan dalam Islam, di mana dia sudah banyak berjasa untuk Islam dan kaum muslimin. Dikiaskan kepada Najasyi, karena Najasyi ini kan seorang raja yang sudah punya andil. Ya. Sebagian lagi mengatakan tidak, maksudnya yaitu sholat gaib itu hanya untuk mereka yang meninggal di suatu tempat dan tidak ada yang menyolatkan di tempat itu. Kenapa? Karena Najasyi di Habasyah tidak diketahui ada yang menyolatkannya. Tidak diketahui adanya yang menyolatkan Najasyi, Pak. Apalagi kan Najasyi tidak memperlihatkan keislamannya. Ya. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah yang saya tahu condong kepada pendapat ini, Pak. Bahwa sholat gaib itu disyariatkan untuk mereka yang belum disolatkan di tempatnya. Tidak ada yang menyolatkan di tempat dia meninggal itu. Maka kita solatkan dari kejauhan. Sementara sebagian mengatakan boleh sholat gaib untuk mayat manapun. Namanya pendapat yang lemah. Kenapa? Karena kalau itu disyariatkan untuk mayat manapun yang jauh, tentu Rasulullah akan melakukannya untuk setiap mayat yang jauh di zaman Rasulullah SAW. Ya. Pendapat faedah yang ketiga. Hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa sholat jenazah itu hanya 4 kali takbir dan tidak boleh lebih. Ini pendapat jumhur. Dalilnya hadis ini karena kata mereka sholat gaib ini berada di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW. Dan hukum itu diambil yang paling belakang. Sehingga atas dasar itu kata jumhur, berarti sholat jenazah ya hanya 4 kali takbir, tidak boleh lebih. Ini pendapat jumhur, Pak. Sementara sebagian ulama berpendapat sholat jenazah boleh sampai 5 kali takbir. Berdasarkan hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah sholat jenazah 5 kali apa? Takbir. Dan hadisnya sahih. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang rajih kata Syekh Utsaimin bahwa yang sering itu hendaknya yang 4 kali takbir, Pak. Adapun yang 5 kali takbir sekali-kali saja. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini Bapak dan Ibu. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.